Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan yaitu evaluasi dalam Al-Quran, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yaitu di mana kami yang beranggotakan Mutiara Ahdani dan Ferry Rosalinda. A. Pengertian evaluasi belajar dan mengajar. Menurut KBBI, evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto tahun 2004 dalam bukunya halaman 1, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut Nurgiantoro tahun 1988 dalam bukunya halaman 55 menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi yang bersinonim dengan penilaian tidak sama konsepnya dengan pengukuran dan tesnya, meskipun ketiga konsep ini sering didapatkan ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Saya akan membacakan materi yang kedua tentang macam-macam evaluasi. Yang pertama, pretest dan post-test. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Post-test adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilaksanakan guru pada akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang B, evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Contoh evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. Yang C, ujian akhir nasional. Ujian akhir nasional atau UAN yang dulu belajar tahap akhir nasional pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun UAN dirancang siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan, yakni sejak SD atau MI dan seterusnya. Selanjutnya, penilaian formatif. Penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan feedback bagi penyempurnaan program pelaksanaan, serta untuk mengetahui kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Dan tujuan utama penilaian formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Penilaian formatif sesungguhnya merupakan penilaian acuan patokan. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif berarti penilaian dilakukan jika satu pengalaman belajar atau seluruh materi pembelajaran dianggap telah selesai. Selanjutnya, penilaian penempatan. Tujuan penilaian ini untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki keterampilan yang diperlukan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu ayat-ayat tentang evaluasi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 dan ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati
ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilmu lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samaraj wa bassiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuja dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman. Baiklah materi Islam. Bacaan ayat An-Nisa surat keempat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta izza balaguni unika hafa in anastum minhum rusyidan fa'um ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidara'an ya'baru wa man kana ganiyan fayasta'fi wa man kana fakiran falyakul bil ma'rufi fa'iz dafatum ilaihim amwalahum fa'asidun alaihim wa kafa bilaihim hasib. Dan artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Baik, selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.